Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 6 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 5 ayat 1-11. Kita diingatkan supaya mengikuti perintah Tuhan dengan sepenuh hati dan iman yang teguh. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau siap membantu kami. Ajaran dan perintah-Mu selalu membawa kami ke jalan yang benar. Kami mohon gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu mengikuti ajaran dan perintah-Mu dengan sepenuh hati dan iman yang teguh. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah ikutilah perintah Tuhan dengan sepenuh hati dan iman yang teguh. Di saat kita alami frustrasi, kecewa,
dan merasa gagal, apakah kita masih mendengarkan nasihat orang lain? Injil hari ini mau mengajar kita untuk melihat diri. Apakah kita juga punya sikap yang sama dengan Simon Petrus? Simon Petrus bersama teman-temannya sepanjang malam bekerja keras di danau untuk menangkap ikan, tetapi tidak menangkap apa-apa. Kita bisa bayangkan kekecewaan dan keletihan mereka. Mereka sudah korbankan tenaga, waktu, dan kesabaran sepanjang malam, tetapi tidak mendapat apa-apa. Sekarang, di siang hari, Yesus Kristus menyuruh Simon untuk tebarkan jalannya ke danau. Kata Yesus kepadanya, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Walaupun secara logika dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebagai seorang nelayan, hal itu akan sia-sia. Namun Simon menurut saja apa yang dikatakan Yesus Kristus. Kata Simon kepada Yesus, "Karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga." Pertanyaan kita, apakah Simon mengikuti perintah Yesus dengan tulus? Percayakah Simon bahwa akan terjadi mujizat setelah dia mengikuti perintah Yesus? Tetapi setelah mereka menebarkan jala, tiba-tiba mereka menangkap begitu banyak ikan. Pada saat itu, Simon sangat heran. Jala mereka mulai koyak. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku orang berdosa." Apa yang mendorong Simon sampai meminta Yesus tinggalkan dia? Dosa apakah yang sudah dibuatnya kepada Yesus? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Simon sadar akan kesombongannya. Dari pernyataan Simon, kita bisa tahu bahwa tadinya dia mengikuti perintah Yesus tidak dengan tulus hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa buah ketaatan yang tulus akan menghasilkan mujizat. Simon sepertinya masih mengagungkan pengetahuan dan pengalamannya sebagai nelayan profesional. Dia tidak percaya akan pengetahuan Yesus sebagai tukang kayu, menyuruh nelayan profesional menebarkan jala di siang hari. Sadar akan kesombongannya, Simon jadinya malu sesudah melihat mukjizat yang terjadi. Simon semakin sadar bahwa dia seorang berdosa di hadapan Yesus Kristus. Dia sadar bahwa tadinya dia mengikuti perintah Yesus Kristus tidak dengan sepenuh hati, tidak keluar dari satu kesadaran iman bahwa Yesus adalah Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mungkin terkadang kita seperti Simon Petrus, asal ikut tetapi tidak dengan tulus. Sesudah terlanjur baru sadar akan kelemahan kita. Mungkin terkadang kita sombong, tidak tahu, tidak mau diperintahkan atau dinasihati oleh orang yang berbeda profesi. Mungkin kita merasa bahwa kita jauh lebih hebat dari orang yang menasihati kita. Saudara-saudari, sikap yang terbaik adalah rendah hati dan terimalah perintah dan nasihat sesama dengan sepenuh hati. Tidak ada ruginya menjalankan perintah dengan penuh tanggung jawab dan iman yang teguh. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dengarkanlah ajaran dan perintah Tuhan. Ikutilah perintahnya dengan tulus dan penuh iman. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.